Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Abdul Aziz, dan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran dari kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Rahmadani, selaku moderator, dan saya Atifa Mahara sebagai pemateri pertama. Dan saya Asmiranda sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai pentingnya kalimat efektif. Jadi kalimat efektif berperan penting dalam komunikasi. Kalimat yang mudah dipahami dan tepat sasaran dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Baik, untuk materi pertama saya persilakan kepada Saudari Atifa untuk memaparkan materinya. Baik, jadi yang pertama itu ada definisi dari kalimat efektif itu sendiri. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, ringkas, dan tepat sasaran. Kalimat ini menyampaikan pesan secara jelas dan langsung kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi kalimat efektif itu sendiri mestinya harus mudah untuk dipahami. Kalimat efektif menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya itu kalimat efektif harus digunakan secara ringkas. Kalimat efektif tidak boleh bertele-tele dan hanya menyampaikan informasi yang penting. Adapun itu kalimat efektif juga harus tetap tepat sasaran, di mana kalimat efektif harus fokus pada tujuan yang ingin disampaikan dan tidak secara menyimpang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kalimat efektif. Terdapat beberapa jenis kalimat efektif dengan masing-masing tujuan dan karakternya sendiri. Yang pertama itu ada kalimat deklaratif, di mana kalimat deklaratif ini menyatakan suatu fakta atau pendapat. Yang kedua itu ada kalimat interrogatif, yang di mana kalimat ini mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga itu ada kalimat imperatif yang memberikan perintah ataupun permintaan. Selanjutnya itu ada struktur kalimat efektif. Jadi struktur kalimat efektif itu terdiri dari unsur-unsur utama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang pertama itu ada subjek, yang dimana subjek ini membahas tentang pelaku dalam kalimat. Selanjutnya ada predikat yang memberikan keterangan tentang suatu subjek, dan yang ketiga itu ada objek, dimana penerima tindakan dari suatu subjek. Selanjutnya itu ada ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini memiliki ciri-ciri yang membuatnya mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan pesan. Yang pertama itu kalimat efektif harus jelas dan ringkas, di mana kalimat tidak bertele-tele dan hanya menyampaikan informasi penting. Kedua itu harus menggunakan bahasa yang tepat, di mana kalimat menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks dan mudah dipahami. Ketiga itu struktur yang benar. Jadi kalimat efektif harus menggunakan struktur yang benar, di mana kalimat memiliki struktur yang benar dan mudah dipahami. Dan yang keempat itu tidak mengandung kesalahan, di mana kalimat ini bebas dari kesalahan gramatikal dan ejaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Asmi. Baik, materi selanjutnya yaitu kalimat efektif dalam komunikasi bisnis. Kalimat efektif sangat penting dalam komunikasi bisnis. Kalimat yang jelas dan ringkas dapat membangun kepercayaan dan profesionalitas. Yang pertama, klarifikasi. Klarifikasi ini adalah minimalkan kesalahan interpretasi. Yang kedua, efisien waktu. Efisien waktu ini adalah mengurangi waktu dan usaha dalam komunikasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas, yaitu menunjukkan profesionalitas dan kejelasan. Selanjutnya itu adalah teknik menyusun kalimat efektif. Ada beberapa teknik yang membantu dalam menyusun kalimat efektif dan mudah dipahami. Yang pertama, gunakan kata-kata yang tepat atau pilih kata yang paling sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, hindari kata-kata bermakna ganda atau pilih kata yang jelas dan tidak memiliki makna ganda yang bisa menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, buat kalimat pendek dan langsung. Hindari kalimat panjang yang berbelibat dan sulit dipahami. Yang keempat, tentukan fokus kalimat. Pastikan kalimat memiliki fokus utama yang ingin disampaikan.
Selanjutnya itu contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh ini menunjukkan perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang digunakan dalam perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Dan kalimat yang tidak efektif adalah dalam perusahaan ini yang memiliki banyak karyawan yang bekerja keras dan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, manfaat menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dapat memberikan banyak manfaat, baik dalam komunikasi pribadi maupun profesional. Yang pertama, meningkatkan hubungan. Kalimat efektif memiliki manfaat, yaitu meningkatkan hubungan yang lebih lancar dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas, yaitu menunjukkan profesionalitas dan kepercayaan diri. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kami mengenai kalimat efektif. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan materi yang telah dipaparkan bahwa kalimat efektif adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Dengan menggunakan teknik yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas. Berikut ada beberapa cara atau saran, yaitu latihan. Melatih diri untuk menulis kalimat yang efektif dengan membaca dan memperhatikan kalimat yang baik. Kemudian ada feedbacknya, yaitu kita feedback dari orang lain tentang kalimat yang kita tulis untuk mendapatkan perspektif baru. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.